Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Khususan ila mu'allifi hadzal kitab wa sujadil wilayah sallallahu wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya amin wa la mu'allim rahimahullah wa nafa'ana fid darin amin ya rabbal alamin rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala Al-Hasan bin Sabbah Az-Za'farani, ngendika sapa Al-Hasan bin Sabbah Az-Za'farani, sa'altu takon sapa ingsun Asy-Syafi'iyya ing Imam Syafi'i. Jadi Syekh Hasan bin Sabbah Az-Za'farani bertanya kepada Imam Syafi'i. Bertanya tentang apa? Anil qiraati sangka maca Quran indal kubri ana ing sandinge makam utawi kuburan. Bertanya kepada Imam Syafi'i berkaitan dengan membaca Al-Quran di makam boleh apa tidak. Faqala monggo jawab sapa Imam Syafi'i, la ba'sa, ora bahaya iku maujud biha kelawan al-qiraah, tidak apa-apa. Nah, jadi mereka yang mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang dilarang, sesuatu yang sesat, itu berarti mereka bertentangan dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri mengatakan la ba'sa biha, tidak apa-apa. Jadi membaca Quran di makam itu tidak apa-apa, ya. Jangan diharamkan, jangan disesatkan. Lagian kalau bid'ah itu kan Imam Syafi'i juga mengatakan dalam kitab I'anatul Talibin bahwa bid'ah itu tidak semuanya itu dhalalah. Jadi bid'ah itu ada bid'ah sayyi'ah dan ada bid'ah mahmudah. Nek bid'ah sayyi'ah itu adalah bid'ah yang jelek. Kalau mahmudah adalah bid'ah yang bagus. Nah, jadi bid'ah yang dhalalah, yang tersesat adalah bid'ah yang sayyi'ah, yang jelek. Kalau yang mahmudah itu adalah bid'ah yang baik. Cuman mereka tidak menerima mereka berpedoman semuanya itu ya bid'ah itu ya semuanya sesat. Padahal ada kaidah lain, ada hadis lain yang mengatakan bahwa bid'ah itu yang sesat adalah bid'ah yang sayyi'ah, bid'ah yang tidak baik. Seperti misalnya bid'ah yang baik, contohnya apa? Singarane ilmu tajwid itu pada zaman Rasul tidak ada. Kenapa? Karena sahabat sudah pinter-pinter, saya sudah bisa lisan Arab, jadi tidak usah belajar ilmu tajwid. Lah, karena Islam sudah menyebar, yang mengalami perkembangan yang luar biasa, penyebarannya luar biasa, sehingga masing-masing lidahnya itu berbeda-beda. Orang Arab dengan orang Indonesia ya lisannya berbeda. Coba orang Inggris, Belanda dengan kita kan beda. Ya, kalau Inggris kan bicara R kan tidak bisa, ya benda. Jadi masing-masing itu kan punya logat masing-masing. Lah, maka kalau tidak menggunakan ilmu tajwid, maka hanya bacaan Qurannya bermacam-macam. Sehingga untuk menyatukan, menstandarisasikan bacaan Al-Quran, akhirnya ulama membuat ilmu tajwid. Nah, berarti ilmu tajwid berarti bid'ah. Makanya tidak semua bid'ah itu dhalalah. Pengkodifikasian Al-Quran, ya, mengkodifikasikan Al-Quran itu tidak ada pada zaman Rasulullah. Kalau zaman Rasulullah itu
Al-Quran ditulis di pelepah kurma, di batu, di tulang. Baru sejak zamannya mulai Abu Bakar, dan yang besar-besar adalah pada zaman Utsman bin Affan, kemudian dikodifikasi, dibukukan yang namanya Mushaf Utsmani. Nah, berarti pengkodifikasian Al-Quran itu termasuk sesuatu yang bid'ah. Kenapa? Kan tidak ada pada zaman Rasulullah. Ya. Jadi banyak perkara-perkara yang bid'ah. Maka tidak semua bid'ah itu tersesat. Jadi ana bid'ah yang sayyi'ah, ana bid'ah yang mahmudah. Iki ngendikane Imam Syafi'i. Ya, berarti Syafi'i itu termasuk ulama salaf. Jadi yang dinamakan ulama salaf itu adalah ulama yang hidup tidak sebelum tahun 300 Hijriah. Lah kaya Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali itu termasuk ulama salaf. Justru katanya mereka itu mengikuti ulama salaf tetapi tidak sesuai dengan pendapatnya ulama salaf. Tetapi malah mereka yang bukan ulama salaf seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seperti Ibnu Taimiyah, seperti Muhammad Ahmad bin Abdul Wahab itu kan bukan ulama salaf. Itu apa? Karena hidupnya sekitar 1000 tahun ke sini ya. Jadi bukan ulama salaf. Tapi mereka mengeluhkan ya, dengan dalih katanya mengikuti ulama salaf, padahal tidak mengikuti ulama salaf. Mereka menisbatkan kepada ulama salaf tetapi tidak mengikuti ajarannya ulama salaf. Jadi ngiling ya, bahwa ulama salaf itu adalah ulama yang hidup sebelum tahun 300 Hijriah. Ini baru dikategorikan sebagai ulama salaf. Jadi termasuk singarane Imam Abu Qasim Junaid al-Baghdadi, Imam al-Ghazali itu termasuk ulama salaf. Ya, termasuk ulama salaf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakara lan nutur sapa al-Khalal Syekh Khalal an Sya'bi sangga Sya'bi. Kala ngendika sapa Sya'bi kana ono sapa al-Ansaru bira-bira sahabat Ansor idza mata ari kalane mati. Idza mata ari kalane mati lahum kaduene Ansor sapa al-mayyitu mayit ikhtalafu mongko padha persulayaan ya, mongko padha bola bali nekani maksudnya ikhtalafu mongko padha bola bali nekani maksudnya ikhtalafu mongko padha bola bali nekani sapa Ansor ila qabrihi maring kuburane mayit. Yaqrauna hale padha maca sapa Ansor indau ana ing sandinge mayit Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Jadi Syekh mengatakan bahwa sahabat Ansor kuwi nek ana wong meninggal dunia, mereka saling bergantian pergi ke kuburannya untuk membacakan Al-Qur'an. Jadi sampean iki misale areng kuburan maca Al-Qur'an ki ono dalil ya sahabat Ansor sing jelas ngerti perilakunya sahabat, tahu perilakunya Rasulullah. Itu saja beliau para sahabat Ansor ketika ada orang yang meninggal dunia, mereka pergi ke makam berganti-gantian untuk apa? Membacakan Al-Qur'an di samping mayit. Kok orang zaman sekarang katanya bid'ah, katanya haram, percuma, masya Allah ya. Na'udzubillah summa na'udzubillah ya. Bahkan mereka yang sangat parah lagi adalah menjustifikasi, menghukumi orang lain yang tidak sepaham dengan ahlus sunnah wal jamaah nabiyah
dengan sebutan kata-kata kafir, bid'ah, sesat, syirik, kurafat, tahayul, masya Allah. Ya, makanya mau kayak kuwi dene tuman, kala-kala kalau dikeplak. Ya, mau sing kayak kalau dikeplak. Ya, masya Allah. Kenapa? Mereka sudah terang-terangan ngejak perang dengan golongan An-Nahdliyah. Bagaimana caranya perang? Perang dengan mereka kita aktif di medsos. Ya, karena sekarang zamannya cuman perang media sosial. Jangan cuma hanya medsos nggo gawe TikTokan tok, karo nggo gawe statusan tok, tetapi kita perang dengan menggunakan media sosial untuk melawan golongan-golongan Wahabi yang merasa paling benar sendiri, sedangkan yang lain salah semua dan yang lain neraka semua. Jadi neraka itu dikapling-kapling dewek, ya dikapling-kapling deh, kayak singarane surgane simbae, neraka surgane dikapling dewek, masya Allah. Kala ngendika sapa Asy-Sya'bi, wa akhbara lan ngabaraken ingsun sapa Abu Yahya An-Naqid. Abu Yahya An-Naqid kala ngendika sapa Abu Yahya, sami tu midanget sapa ingsun, si krungu ya Abu Yahya An-Naqid Al-Hasan bin Jarawi, ing Hasan bin Jarawi yaqulu hale ngendika sapa Hasan bin Jarawi, marartu liwatan sapa ingsun ala qabri ukhtin, ing atase kuburane sedulur wadon. Ala qabri ukhtin, ing atase sedulur kuburane wadon, li kadwine ingsun. Faqara'tu mongko maca sapa ingsun indah ana sandinge ukhtin, indah ukhtin tabaraka ing surat Tabarok. Nah, jadi Abu Yahya mengatakan saya mendengar Hasan Al-Jarawi itu berkata, jadi ketika saya itu melewati makam saudara perempuan saya, maka saya membacakan surat Tabarok di samping makamnya. Jadi ono wong NU warung kuburan membaca Yasin, membaca tahlil itu banyak sama dengan ini. Ya, sama. Kenapa ndak boleh? Lagian kalau bicara masalah ziarah kubur kan memang benar. Pertama Rasulullah melarang, kuntu nahaitu an ziyaratil kubri fazuruha fa innaha tudzakirul akhirah wa tusaitud dunya. Jadi memang benar Kanjeng Nabi pertama ngelarang ziarah kubur. Kenapa? Karena pada waktu itu keimanan sahabat masih lemah dan yang meninggal kebanyakan orang-orang kafir, sehingga ditakutkan nanti malah menyembah kuburan. Nah, setelah sahabatnya imannya semakin kuat, dan yang meninggal dunia adalah para sahabat dan para khufat, orang yang hafal Al-Quran, maka fazuruha. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk menziarahi kubur. Nah, ini kalau dalam kaidah usul fikih mengatakan al-amru ba'dan nahyi al-mustahab, al-mangdubah. Jadi perintah setelah adanya larangan itu hukumnya adalah sunnah. Jadi perintah setelah adanya larangan itu hukumnya sunnah. Ngomong saya kubur haram ngaji maneh, ngajine sing tuduk, ora tuduk ngajine. Ya, ngajine sing temenanan aja menganya ngaji-ngajinan tok. Jare sapa. Kudune lagi kitabe ngajine karo sapa kan kaya jelas. 5 krana perkara yudkaru kang den tutur apa ma 5 krana perkara yudkaru kang den tutur apa ma fiha ing dalem Tabarok. Faja'a mongko tekoni ing ingsun sapa rajulun wong lanang, faqala mongko ngendika sapa rajul, inni stune ingsun iku ra'aitu sapa ingsun khotaka ing sedulur wadone sira fil manami ing dalem turu. Klok barang kaya kuwi ana wong lanang teka maring sapa iki Hasan bin Jarawi sing membacakan surat Tabarok di samping makam saudaranya perempuan. Ana wong teka maring dheke, kemudian ngomong wong lanang kuwi, ya Hasan bin Jarawi, sesungguhnya saya melihat atau bermimpi
saya mimpi bertemu dengan saudaramu. Taqulu hale ngendika sapa ukhtaka. Saudara sampean ngomong maring nyong, jazallahu aba aliyin khairan faqad tafatu bima qara'a. Semoga Allah membalas bapaknya Ali. Semoga Allah membalas bapak, ya, membalas bapak atas kebaikannya, karena sungguh saya dapat mengambil manfaat terhadap apa yang dibaca. Jadi ternyata mayit kui bisa mengambil manfaat dari apa yang dibaca oleh seseorang. Jadi sampean ki maca Quran kanggo wong mati, wong mati ini seneng. Kenapa? Karena bisa mengambil manfaat dari bacaan yasinnya, bacaan Qur'annya, bacaan tahlilnya. Ya, jadi ndak sia-sia, tidak sia-sia. Taqul hale ngendika sapa taka jaza muga-muga bales sapa Allah aban ing bapak. Aban ing bapak alayya ing atase ingsun khairon ing kebagusan. Khairon ing kebagusan faqad ing tafaktu monggo teman-teman bisa ngalap manfaat sapa ingsun. Faqad ing tafaktu monggo teman-teman bisa ngalap manfaat sapa ingsun bima kelawan surat uti Quran qira'a kang maca sapa aban. Karena saya sungguh dapat mengambil manfaat, sungguh kotnya banyak kot apa itu? Kot tahqiqiyah. Ya, karena kot yang masuk pada fi'il madhi namanya kot tahqiqiyah. Artinya adalah sungguh saya dapat mengambil manfaat dengan Al-Quran yang dibaca. Jadi sampean mau wangi ya ora sia-sia ono dalil kok. Makanya kenapa kita harus ngaji ini, karena apa? Supaya akidah kita itu jangan sampai bengkok. Ya, amalia yang kita laksanakan setiap hari, yang sudah umum dilaksanakan oleh warga Nahdlatul Ulama, jangan punah, jangan pudar gara-gara omongannya Wahabi, jangan sampai. Kudune ngaji kaya itu wong nom-nom ngaji kaya iki. Ya. Sing ngarane Ibnu PPNU Irmas dene ngaji ngene kare-kare Ibnu para belum padha ngaji. Ya, ana angel lo ya. Dene ngaji dene apa? Pondasi imannya kuat. Jadi mengerti bahwa sesuatu yang dilaksanakannya itu tidak sia-sia. Ibnu ngaji, Irmas ngaji, Irmane ngaji, Irmuse ngaji, oh, luar biasa. Ya. Kuwi nek gelem ngaji, tapi kebanyakan sing ngarane ora gelem